Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 seluruhnya yang soleh dan cerdas. Hari ini kita akan belajar tematik tentang perubahan energi. Yang pertama, kita harus pahami juga bahwa energi itu ada yang terkandung pada benda diam dan ada yang terkandung pada benda bergerak. Energi pada benda diam kita sebut sebagai energi potensial, sedangkan energi pada benda bergerak kita sebut sebagai energi kinetik. Contohnya saja bisa dilihat dari gambar. Dari gambar kita melihat bahwa bola ketika kita pegang dalam keadaan diam, maka bola tersebut mengandung energi potensial. Namun ketika bola itu terjatuh, ketika terjatuh pergerakannya ini kita sebut sebagai energi kinetik. Contoh lainnya bisa kita lihat pada gambar berikutnya, yaitu ketika sebuah buah apel itu terjatuh dari pohonnya. Ketika buahnya itu masih menempel pada dahan atau pada ranting pohon, maka buah apel tersebut mengandung energi potensial. Namun ketika dia terjatuh dan bergerak ke bawah, maka pergerakannya ini disebut sebagai energi gerak atau energi kinetik. Nah, perubahan energi yang pertama contohnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik ini contohnya saja yaitu terjadi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pergerakan air itu akan dirubah oleh generator atau turbin itu menjadi sebuah energi listrik dan akan didistribusikan tentunya kepada warga atau masyarakat. Contohnya saja bisa dilihat di gambar, itu merupakan waduk Cirata ya. Ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air. Nah, waduk Cirata ini memanfaatkan tenaga air atau pergerakan air yang akan dirubah menjadi energi listrik. Contoh lainnya misalkan pergerakan angin. Nah, dari pergerakan angin ini akan memutar kincir atau turbin ataupun generator yang menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini akan didistribusikan kepada warga dan juga masyarakat. Contoh yang lain pula perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya itu adalah panas matahari. Nah, panas matahari ini akan diserap oleh panel surya yang kemudian panel surya ini akan merubah energi panas yang terkandung dalam matahari menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan pada kegiatan rumah tangga ataupun yang lainnya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi listrik menjadi energi panas ini dapat kita lihat pada rice cooker ataupun setrika yang sering kita gunakan di rumah tentu. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya saja yaitu pada radio dan juga televisi. Kita dapat mendengar suara dari radio maupun televisi. Kemudian selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan juga blender. Adapun energi listrik menjadi energi cahaya itu bisa kita manfaatkan pada lampu dan juga handphone. Handphone kita tentunya ada cahayanya ya, sehingga kita dapat melihat di layar. Ataupun lampu itu sangat kita gunakan ketika malam hari agar kita dapat melihat di saat gelap di malam hari. Selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, energi kimia ini misalkan yang terkandung dalam sebuah arang, ini ketika dibakar maka arang ini yang asalnya mengandung energi kimia akan menghasilkan panas sehingga dapat membakar sate. Nah, enak ya kalau kita makan sate. Ataupun contoh yang lainnya yaitu energi kimia yang terkandung dalam makanan. Makanan yang kita konsumsi itu mengandung energi kimia. Ketika kita makan, tubuh kita akan memprosesnya dan mengubahnya menjadi energi panas, sehingga tubuh kita terasa hangat.
Yang selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya saja penggunaan baterai pada senter ataupun pada laptop dan juga pemakaian aki atau akumulator. Nah, energi kimia yang terkandung dalam sebuah baterai ataupun sebuah aki ini akan dirubah menjadi energi listrik sehingga kendaraan bermotor kalau ada akinya maka dia bisa jalan ya mesinnya. Tapi kalau nggak ada akinya pasti juga mogok. Ataupun ketika kita mengecas baterai handphone, maka handphone kita pun akan dapat menyala. Contoh yang lainnya, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Ini terjadi pada proses fotosintesis tumbuhan. Nah, cahaya matahari ini membantu tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi sebuah energi kimia yang terkandung dalam cadangan makanan bagi tumbuhan dan juga oksigen yang kita manfaatkan untuk dihirup oleh manusia. Itu adalah proses fotosintesis ataupun dimanfaatkan pada proses pemotretan kamera yang dari energi cahayanya akan menghasilkan sebuah foto yang mengandung energi kimia. Contoh yang lainnya, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Tadi ya, dari cahaya matahari itu akan dirubah menjadi energi listrik. Nah, cahaya ini akan menghasilkan panas dan panas dari matahari ini akan dirubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Contohnya saja misalkan kamu bisa lihat di lampu-lampu taman itu mereka memanfaatkan energi cahaya matahari menjadi energi listrik sehingga dapat menyala ketika di malam hari. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya saja di sini pada gambar bisa dilihat cahaya lampu ini akan dapat menetaskan telur. Kenapa? Karena dari cahaya ini akan menghasilkan panas sehingga telur ini akan menjadi hangat dan menetas pada akhirnya. Ataupun contoh yang lainnya yaitu cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian kita ketika dijemur ataupun ketika lampu dinyalakan terus-menerus maka akan menghasilkan panas, ataupun juga ketika kita membakar sebuah kertas menggunakan lup atau kaca pembesar. Contoh yang lainnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, ini terjadi ketika kita menepuk tangan. Tangan kiri kita dan tangan kanan kita saling bergerak, kemudian ketika ditepukkan akan menghasilkan bunyi. Ataupun ketika senar gitar ini kita petik, maka senar gitar ini bergerak secara bergetar ya, bergerak kemudian akan terdengar suara atau bunyi dari getaran senar gitar tersebut. Nah, kemudian contoh lain adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Ketika kereta api ini bergerak maju, maka akan menghasilkan bunyi ya, ada suara kereta api. Contoh yang lainnya lagi adalah perubahan energi nuklir menjadi energi listrik. Ini dimanfaatkan pada PLTN. Apa itu PLTN? PLTN itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, nuklir ini harus digunakan dengan sebaik mungkin dan seaman mungkin karena dengan pemanfaatkan energi nuklir ini akan menghasilkan listrik yang sangat besar tentunya yang dapat dimanfaatkan bagi kita semua. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Selamat menyimak penjelasannya. Selamat belajar anak-anakku seluruhnya kelas 4. Semangat terus ya. Dan jangan lupa mengulang setiap hafalannya dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.